Jadi aku lupa juga buat eh, sebelum aku masuk Simulation Attack atau join di Simulation Attack bandnya Topan, di sana sudah masuk band Bali. Nah itu namanya Nah Band. Itu bandnya Pandi, bandnya Gulem. Jadi banyak lah di sana. Dan pada akhirnya kita sempat juga beberapa gigs. Itu aku juga berhasil pokoknya masuk ngelobi dari Gudang Garam. Jadi Nah Band ini aku masukin ke programnya Gudang Garam. Kalau nggak salah itu di Karangasem. Jadi mereka on stick di atas mobil yang sudah mobil apa namanya itu ya. Pokoknya sudah lengkap di dalam mobil itu ada sound, ada semuanya. Jadi mereka tinggal on stick, cuman formatnya akustik. Istilahnya Gudang Garam ini gerobak desa gitu. Ada tari-tarian, ada band juga. Nah, bandnya perwakilan dari Nah Band. Itu kita apa namanya tuh berhasil maunya banyak nih bro. Setelah Karangasem kita garap Singaraja gitu. Cuman karena baru dua titik, titik pertama dan titik kedua kita gugur karena memang dari pihak apa namanya tuh dari pihak manajemen dari Gudang Garam, dia maunya tepat waktu, on time gitu. Jadi nggak main-main dalam dalam event ini, dalam kontrak ini gitu. Nah band cuma dapat dua titik aja. Setelah itu masing-masing. Oke, jadi lanjut. Nah itu sekilas dari perjalanan aku untuk join dengan beberapa band. Ada Jack and Sally, ada Simulation Attack, dan juga ada Nah Band. Gitu. Nah, jadi dia mendorong aku untuk memutuskan menjadi seorang manajer band karena memang senang aja sama musik. Apalagi musik indie ya, musik punk, musik keras tuh senang. Ya memang lahirnya di sana gitu. Dari tahun berapa tuh kalau nggak salah. Udah lama waktu SMP itu ngeband di lapangan Gor Gor Singapadu. Nah di Gor Singapadu itu pertama kali ngeband, bandnya band punk, nama bandnya Hardware. Kalau nggak salah itu satu panggung sama Rebel Youth, sama Criminal Soul, sama banyak dulu tuh band-band punk tuh ada 30 band dalam satu hari dari siang sampai malam. Jadi memang senang aja sama musik, apalagi musik yang beatnya kencang gitu. Nah, jadi di sini peran dan tanggung jawab seorang manajer dalam band, terutama untuk mengelola keuangan. Ya biasanya, contohnya di Jack and Sally itu aku kan pegang juga untuk eh, dana atau uang kas atau uang fee itu kita masukkan ke dalam kas. Jadi next untuk ada kita record album atau video klip, kita pakai dananya itu. Ya poinnya disiplin aja. Berapa cash flow ya kita tetap kontrol, awak diawasi, dan pada akhirnya kita buat merchandise dari uang tersebut. Jadi muter ya tetap ya. Kita dapat misalkan fee nih, dulu kan masih masih kecil lah fee-nya ya, masih 500.000, 1 juta gitu. Pica 2010 ya, Pica Fest 2010 itu fee-nya cuman 500.000 satu band. 2000 sorry kok 2010, 2015 Pica Fest 2015 itu fee bandnya 500.000. Nah terus apa ya, hmm, jadi mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama perjalanan sebagai manajer band. Jadi tantangannya dan yang menjadi hambatan tuh biasanya komunikasi di antara intern band, personal band ya.
mungkin si A dengan si B, si C dengan si D gitu. Jadi eh, kita misalkan aku mencoba menjembatani mereka begitu dengan komunikasi. Mungkin ada ya biasalah keluhan-keluhan, tapi mereka nggak mau diomongin sama personal langsung. Mungkin dengan aku mereka cerita, jadi aku penengah lah istilahnya. Dan pada akhirnya ya pasti temu titik temu gitu, intinya pelan-pelan diajak ngobrol dan ya Tenggara lah. Jadi pelajaran penting yang aku pelajari dalam peran sebagai manajer band dan aku pengen bagikan gitu. Jadi poin yang pertama disiplin, disiplin dan karena manajer sudah disiplin harus sebagai contoh disiplin pasti semua mengikuti. Nah kalau emang belum bisa mengikuti pelan-pelan untuk ngajak untuk personal atau player semua dalam band tersebut untuk disiplin karena itu salah satu kunci. Karena kenapa? Dulu itu udah waktu di Nah Band itu salah satunya kendalanya itu kurangnya disiplin. Jadi kita di-cut sama orang gudang garam. Jadi banyak sebenarnya titik-titik yang desa dulu di desa apa namanya itu ya. Pokoknya daerah Selat itu, Selat Dude di sana. Terus yang kedua juga masih di Selat. Nah kita dievaluasi telat terus. Jadi udahlah cukup dulu. Nanti kalau emang ada event kita panggil. Gitu. Itu pelajaran penting. Yang pertama disiplin. Terus pokoknya banyak bergaul lah dengan orang-orang event. Pokoknya relasi orang event, pengusaha, pokoknya menurut aku, ya sama-sama 11-12 sama marketing lah. Jadi kita harus benar-benar banyak relasi, ngobrol, banyak di lapangan, jadi kita tahu yang mana misalnya kita bisa masuk, kita masukkan gitu. Jadi banyak sih banyak hal positif yang bisa dipetik dari seorang manajer band gitu. Jadi gimana cara menghadapi situasi ketika terdapat konflik internal dalam sebuah band yang anak kelola dan solusinya bagaimana? Ya nanti ya dari ketiga band ini aku pernah ada personal cerita ya istilahnya mereka nggak cocok sama ini terus ini kayak ini ya udah intinya sama kayak yang tadi aku jelasin itu kita sebagai jembatan aja sebagai penengah lalu kita carikan solusinya gitu ya pas Tunggara jalan apa namanya tuh ketemulah solusinya jadi nggak diem-dieman. Oke, banyak nih ya. Jadi podcast ini materinya aku ambil dari AI ya. Jadi biar cepat aja gitu. Jadi kayak tanya jawab sama diri sendiri. Oke, ini unik. Keren juga nasihat terbaik yang ingin diberikan kepada calon manajer band yang ingin masuk di dunia musik. Ya bukan ingin memberi nasihat, cuman sharingnya sedikit. Ya itu dah. Poinnya satu disiplin, yang kedua kita banyak relasi, yang ketiga kita harus tahu mau arahnya kemana nih band yang kita pegang nih. Sesuai genre juga, sesuai market juga. Itu aja poinnya. Pasti jalan. Disiplin, banyak relasi, dan ketentukan mau kemana arah bandnya nih. Intinya pinter-pinter ngelola aja. Sama kayak ibaratnya kita punya bisnis lah dalam satu band ini. Gitu. Untuk manajer-manajer band yang aku kagumi gitu, jadi aku ngefans sama mereka. Salah satunya itu ada manajer dari
Superman is Dead, ada Dodi. Terus yang kedua itu ada Rocket Rockers, ada, aduh lupa namanya siapa ya. Pokoknya Rich Management gitu kalau nggak salah dia. Sekarang udah besar dia manajemennya. Karena selain Rocket Rockers dia megangnya apa ya, band metal dia pegang, sama penyanyi-penyanyi pop gitu yang dipegang sama ya Mas Muhammad Andika dari manajernya Rocket Rockers. Terus ada manajernya Lolot, terutama keren juga tuh, ada beli siapa namanya tuh. Jadi kan eh, sambil manajer band sambil jadi ada additional player keyboard di Superman is Dead. Nah, banyak sih, banyak yang sebenarnya pengen sharing, duduk bareng gitu ngobrol. Walaupun aku sekarang sudah nggak jadi manajer gitu. Sekarang jadi bapak-bapak. Siapa lagi ya? Banyak yang pengen ajak ngobrol kayak Rudolf Detu. Rudolf Detu kalau nggak salah itu manajernya dari The Hydran. Nah, siapa lagi? Ya itu aja sih cukup yang motivasi yang keren aja sih kita lihat. Keren pokoknya keren. Dan gimana ya, seru-seruan di panggung, di backstage gitu. Jadi suatu band perform atau on stage rasanya ada kayak gimana ya, bangga lah kayak ini bandnya aku nih, mereka lagi on stage. Jadi dari soundnya dapet, dari kru juga kerjanya juga oke, dokumentasi juga pas, semuanya pas. Di sana letak letak gimana ya, kepuasan itu nggak ada yang bisa membandingi lah istilahnya kalau sudah mereka berjalan sesuai harapan. Apalagi audiens itu feedbacknya ada gitu. Jadi uh, artis nyanyi, audiens ikut juga. Nah, di sana udah klimaksnya itu dapat banget. Wah keren. Dan yang terakhir, hmm, jadi buat teman-teman band yang pernah aku gabung di band kalian, terutama dari teman-teman Jack and Sally, dari teman-teman Simulation Attack, dari Nah Band juga. Terima kasih sudah menjadikan aku keluarga kalian. Dan walaupun sekarang sudah tidak menjadi keluarga kalian lagi dalam band gitu, ya nantilah pasti kita bakalan ada waktu buat ketemu dan ngobrol bareng lagi. Dan mohon maaf jika kalau emang ada salah-salah kata dulu, ada perbuatan dalam aku menjadi manajer band kalian. Jadi secara pribadi aku minta maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Buat band kalian tetap jalan, mudah-mudahan tetap jalan, Jagan Sally, Simulation Attack, dan Nah Band, mudah-mudahan tetap berkarya dan tetap jalan. Itu doanya aku, walaupun kalian sibuk dengan urusan masing-masing atau pekerjaan masing-masing. Jadi terima kasih karena dari kalian aku sudah banyak belajar. Tentunya banyak teman, banyak relasi. Karena seorang, jadi gini, ibaratnya orang kuliah, kita kuliah, setidaknya kita punya eh, tingkat kepercayaan diri untuk menjalin suatu komunikasi dengan orang yang lebih tinggi derajat dari kita. Nah, itu yang sebagai patokan buat aku. Jadi misalkan aku pengen ngobrol nih sama beli Robby Navicula. Nah, aku bisa bilang sama beli Robby, Li, mohon maaf, Tiang dari manajernya Jack and Sally atau Tiang manajernya Simulation Attack atau Nah Band pengen ketemu sama beli. Nah, itu yang menjadi tameng, itu yang menjadi apa namanya tuh, pedoman aku gitu. Jadi berkat band-band teman-teman juga aku bisa kenal sama orang-orang hebat di luar sana gitu.
Dan aku ingat sama kata-katanya Bonget, jadi kan Sally, band sempurna atau band perfect bagus atau band totally bagus dalam pokoknya eksis gitu. Oke, yang pertama pasti dilihat, oke lah band. Nah yang kedua, manajernya dilihat. Pasti orang, kalau emang orang jeli itu manajernya dilihat. Mana sih sebenarnya manajer? Ini manajernya. Karena di balik semua itu, manajernya yang sangat berpengaruh untuk mengelola sistem di sebuah band. Gitu. Thank you, Met. Benar tuh omongannya, Bung Met. Lu Nget, ingat ya Regel Nget. Main lali pok kebelenget. Mah raga kesangsit. Jadi, aduh banyak sekali kenangan sama jaket sale gitu ya. Soal band-band yang lain juga. Jadi sebelum aku pamit dulu karena memang aku harus balik dari Denpasar ke Singaraja tahun 2000 berapa tuh? 2017, 2016. Aku bilang sama Bung Nget, Raga kayak nasi ngidang, kumpul di JNCL karena Raga harus balik. Karena Raga lah bapak, dia lagi sakit, karena Raga harus balik dan stay di Singaraja. Ya pertama, bagus sih, bagus bagus gini dia. Solusinya dia gini, jadi kita zamannya udah canggih sekarang. Jangan itu jadikan alasan. Gampang kok. Intinya kontrol kita dari jauh aja. Kalau main ya main, kamu teknisnya main. Follow up, kamu bisa follow up dari jauh-jauh gitu. Tapi nggak enak rasanya, serius deh. Nggak enak rasanya dan pengen aja ya dekat sama band gitu. Cuman ya nantilah. Aku percaya nanti pasti bakalan ada momen kita ketemu. Dan aku ketemu sama band-band yang hebat-hebat ini dah. Ikan Sally, Sponson Attack, ada juga Nah Band. Dan dulu sempat juga ngobrolnya sama Dimas Instan Karma. Itu juga pernah dulu ngobrol-ngobrol. Ya rempet-rempet dikit lah tentang uh, buat manajerin bandnya dia gitu. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast aku di episode kali ini. Jadi pernah menjadi manajer band gitu. Dan tayang juga di YouTube Adisor Bali, juga nanti di podcast aku ada di Spotify, juga di Noise. Jadi teman-teman bisa di download atau didengarkan di aplikasi tersebut. Jadi terima kasih, tetap support. Jadi salam sehat selalu. Thank you.